paling sakti sebagai pemusnah dan juga sebagai penyerang. Lamun wus lingsir wengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah mengenai pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh manusia. Seperti yang sudah pernah kita ketahui bahwa pusaka itu ada yang real dan juga ada yang gaib. Yang kita bahas kali ini adalah khusus yang pusaka-pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh manusia. Lah, ini jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya apa saja, kan begitu. Jadi pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh manusia itu jenisnya bermacam-macam. Yang pertama, kita kelompokkan menjadi yang namanya jenis pusaka gaib panuntun. Nah, jadi jenis pusaka gaib panuntun ini tujuannya adalah ketika pusaka gaib itu sudah masuk ke dalam diri manusia, maka akan bisa menuntun manusia tersebut untuk semakin dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini bagusnya pusaka gaib jenis panuntun. Model-modelnya seperti apa? Bentuk-bentuknya seperti apa? Biasanya bentuknya ini bisa berupa tasbih. Ini yang sudah masuk ke dalam diri kita. Kemudian juga bisa berupa tongkat. Nah, jadi tongkat gaib, tongkat pusaka gaib. Ini juga sebagai panuntun. Kemudian kitab-kitab. Nah, ini kitab-kitab pusaka gaib itu juga sebagai panuntun. Itu yang pertama. Kemudian jenis yang nomor 2 adalah jenis pusaka gaib pelindung atau pagar diri. Nah, jenis pagar diri atau pelindung ini itu bisa berupa seperti kalau di realnya Otang Ontokusumo semacam itu ya. Kalau mungkin di daerah-daerah yang lain itu semacam jirah pelindung, itu juga bisa. Dan juga bisa berupa ageman-ageman yang semacam kain dan baju, itu juga bisa sebagai pelindung. Ini yang bentuknya adalah pusaka pelindung gaib. Kemudian yang nomor 3 adalah pusaka gaib yang untuk kewibawaan. Jadi pusaka gaib yang masuk ke dalam diri kita itu memang ada yang jenisnya untuk kewibawaan. Tetapi ada juga yang satu pusaka itu mempunyai jenis dan fungsi yang berbeda. Ada yang fungsinya sebagai kewibawaan, ada yang sebagai pemikat hati ada. Jadi satu pusaka itu bisa fungsinya beda-beda. Nah, yang nomor 3 ini tadi adalah yang khusus untuk kewibawaan. Nah, pusaka gaib kewibawaan ini biasanya bisa berupa keris dan tombak. Nah, kalau ada keris dan tombak yang masuk ke dalam diri kita, itu bisa digunakan sebagai kewibawaan. Itu jenis yang nomor 3. Kemudian jenis pusaka gaib yang nomor 4 adalah pusaka gaib sebagai pemancar aura atau juga
sebagai pemikat hati. Bisa dikatakan sebagai jenis pusaka gaib pengasihan. Nah ini, dan rupanya atau macamnya itu macam-macam yang sebagai pengasihan. Jadi pusaka gaib sebagai pengasihan ini bentuknya pun macam-macam, seperti bunga. Nah, jadi jenis-jenis bunga semacam bunga kandil, bunga kenanga yang masuk ke dalam diri kita itu juga bisa sebagai pusaka gaib pengasihan. Dan juga bisa berupa jenis-jenis susuk. Ini seperti semar mesem, kemudian susuk semar dodok, kemudian susuk semar kuning. Nah, itu juga sebagai pengasihan. Ini jenis pusaka gaib yang pengasihan. Kemudian yang nomor 5, jenis pusaka gaib yang masuk ke dalam diri manusia itu bisa sebagai pusaka gaib junjung derajat. Jadi pusaka gaib junjung derajat ini berfungsi biasanya itu untuk masalah jabatan dan juga masalah pangkat. Dan yang tergolong ke dalam jenis pusaka gaib junjung derajat ini bisa berupa batu-batuan atau batu mustika, itu juga bisa. Kemudian bisa berupa gelang, ya, gelang itu juga bisa. Kemudian cincin gaib itu juga bisa. Dan kemudian jenis-jenis tombak dan keris itu juga bisa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kadang keris ini juga bisa sebagai pelindung, keris gaib itu juga bisa sebagai junjung derajat, itu juga bisa. Itu yang nomor 6, yaitu pusaka gaib khusus untuk junjung derajat. Kemudian pusaka gaib yang masuk ke dalam diri manusia yang nomor 7, jenisnya adalah jenis pusaka gaib pemusnah atau jenis pusaka gaib penyerang. Lah, ini bisa berupa keris gaib dan juga tombak gaib. Dan yang paling ampuh atau paling sakti sebagai pusaka gaib pemusnah ini adalah yang jenis panah. Nah, jadi jenis panah ini adalah pusaka gaib paling ampuh dan juga paling sakti sebagai pemusnah dan juga sebagai penyerang. Jadi itu tadi ada 7 jenis pusaka gaib yang ada di dalam diri manusia. Dan panjenengan semuanya sebenarnya juga mempunyai pusaka-pusaka gaib itu di dalam diri panjenengan. Nah, tinggal panjenengan cek diri panjenengan sesuai dengan fungsi yang ada dalam diri panjenengan. Entah itu berupa pelindung atau jenis pusaka gaib penyerang atau jenis pusaka gaib pengasihan, kewibawaan, dan juga junjung derajat. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai jenis-jenis pusaka gaib yang tertanam atau berada di dalam diri manusia. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, mungkin di dalam diri panjenengan yang tertanam pusaka gaib, monggo silahkan tulis komentar panjenengan dan berbagi pengalaman dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi